yang asalnya adalah lembah kering, tandus, tidak ada air dan semacamnya, ketika benar-benar ditempati oleh Nabi Ismail dan di sana ada air Zam-Zam, kemudian orang-orang Jurhum tertarik untuk menempati tempat itu, maka Mekah yang asalnya tempat yang kosong berubah lambat laun menjadi tempat yang berpenghuni dan begitu ramai. Keturunan dari Nabi Ismail, anaknya Qaidar, itu melahirkan keturunan yang akhirnya sampai ke Adnan, dan dari Adnan ini keturunannya akhirnya sampai kepada Rasulullah. Saya coba bacakan nasab Rasulullah mulai dari Rasulullah sendiri sampai ke Adnan. Siapa saja kakek-kakek Rasulullah? Yang pertama dari Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asli dari Abdul Muttalib ini adalah Syaibah. Kemudian bin Hashim. Nama asli dari Hashim ini adalah Amr bin Abdi Manaf. Nah, nama asli dari Abdi Manaf ini adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab. Nah, Qusay ini masih juga punya nama asli. Nama aslinya adalah Zaid dan bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini adalah kakek Rasulullah yang memiliki julukan sebagai Quraisy. Jadi kalau kalian dengar Bani Quraisy seperti itu berawal dari Fihr. Jadi keturunan-keturunan dari Fihr ini disebut Bani Quraisy. Julukan dari Fihr ini adalah Quraisy. Kemudian berikutnya bin Malik bin Nadhar. Nadhar ini nama aslinya adalah Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Nama asli dari Mudrikah ini adalah Amir bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, itu nama-nama rentetan antara dari Rasulullah hingga Adnan, dan ini adalah nasab yang sahih. Kalau nasab dari Adnan hingga Nabi Ibrahim, kemudian dari Nabi Ibrahim ke Nabi Adam, itu masih ada perbedaan pendapat ulama tentang kesahihannya. Nah, menariknya dari Adnan ini adalah beberapa nama yang ingin saya bahas, mulai dari Abdi Manaf, kemudian kepada Hashim, kepada Abdul Muttalib, kepada Sayyidina Abdullah, dan baru kepada Rasulullah. Ayah dari Abdi Manaf ini adalah Qusay. Qusay itu memiliki dua pengelolaan tanggung jawab untuk mengurus Darun Nadwa, kemudian Ka'bah. Darun Nadwa ini adalah tempat di mana ada banyak hal-hal penting yang dilakukan di dalamnya, seperti akad pernikahan, kemudian musyawarah penting yang ada di Mekah waktu itu, kemudian khitan bagi laki-laki, dan intinya Darun Nadwa ini tempat yang sangat dihormati dan sangat terhormat begitu. Kemudian di lain sisi selain Darun Nadwa ada juga Ka'bah. Nah, kalau Ka'bah kita tahu sendiri kan tentang Ka'bah ini tempat orang-orang haji dan semacamnya. Jadi Darun Nadwa dan Ka'bah ini sempat terjadi perselisihan siapa yang akan mengurusi dua bagian ini dari anak-anak dari Qusay, apakah Abdi Manaf, apakah Abdi Dar. Saya tidak bahas tentang perselisihan ini, yang pada intinya, pada akhirnya Abdi Manaf memiliki tanggung jawab untuk mengurus Ka'bah, kemudian Abdi Dar memiliki tanggung jawab untuk mengurus Darun Nadwa. Ketika Abdi Manaf memiliki tanggung jawab untuk mengurus Ka'bah, maka Abdi Manaf dan keturunannya juga akan mengurus tentang Ka'bah juga. Tentunya yang pertama begini, Abdi Manaf itu memiliki beberapa anak. Ada yang pertama Naufal bin Abdi Manaf, kemudian Hashim bin Abdi Manaf, dan Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Ingat Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Perlu diingat karena mungkin akan terjadi kesulitan mengingat atau memahami ketika nanti lahir ada nama lagi yang disebutkan Abdul Muttalib. Setelah Abdi Manaf meninggal, maka pengelolaan tanggung jawab terhadap Ka'bah itu pindah kepada Hashim. Nah, Hashim ini yang merupakan kakek Rasulullah. Hashim ini yang memiliki beberapa ide yang membuat orang-orang sangat menghormati beliau. Yang pertama, Hashim ini memiliki ide pertama untuk meremukkan roti kemudian dicampur dengan kuah dan diberikan kepada orang-orang haji. Makanya Hashim ini dijuluki sebagai Hashim karena dia suka meremukkan roti. Sedangkan nama asli dari Hashim itu adalah Amr. Nah, julukan Hashim itu didapatkan dari karena dia suka meremukkan roti. Memberikan hidangan kepada orang yang haji ini merupakan suatu posisi yang sangat terhormat waktu itu. Jadi ketika ada orang haji datang dari berbagai tempat, orang itu diberikan jamuan oleh Hashim ini. Hashim ini juga yang memiliki ide pertama untuk membuka jalur perdagangan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. 1 kali di musim panas dan 1 kali di musim dingin. Suatu ketika Hashim ini ingin pergi berdagang mulai dari Mekah menuju Syam. Berangkatlah Hashim dari Mekah menuju Syam namun masih singgah di Yathrib. Yathrib ini adalah tempat di mana setelah Rasulullah hijrah nanti tempat ini dirubah menjadi Madinah. Jadi sebelum berubah menjadi nama Madinah, dia adalah Yathrib. Hashim ini singgah di Yathrib, bahkan menikah dengan seorang perempuan yang namanya Salma binti Amr.
Dia berasal dari Bani Adi bin An-Najjar. Menikah dengan Salma, menetap beberapa waktu di sana, dan kemudian Hashim melanjutkan perjalanannya menuju Syam. Nah, Salma di Madinah, di Yathrib itu hamil dan mengandung anak dari Hashim tadi. Hashim ketika sampai di Syam, dia sakit dan meninggal dunia di Syam tanpa pernah kembali lagi kepada Salma. Salma di Yathrib, dia hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak yang diberi nama Syaibah. Kenapa diberi nama Syaibah? Karena ada uban di kepalanya. Makanya dia diberi nama Syaibah. Syaibah ini adalah anak dari Hashim tadi. Hashim itu kan berasal dari Mekah. Dan orang Mekah itu tidak tahu kalau Hashim itu punya anak yang berada di Yathrib. Sampai akhirnya Syaibah ini dirawat oleh Salma dan tumbuh menjadi anak yang remaja, dewasa. Hingga ketika Syaibah ini tumbuh dewasa, Al-Muttalib yang berada di Mekah itu mendengar kabar bahwa Hashim punya anak yang ada di Yathrib. Jadi kepemimpinan pengurusan Ka'bah yang ada di Mekah itu setelah Hashim meninggal itu dipindah kepada Al-Muttalib, anak dari Abdi Manaf. Al-Muttalib kemudian menjemput Syaibah ke Madinah karena memang Syaibah ini adalah keturunan dari Hashim, sedangkan Hashim memiliki kedudukan yang tinggi di Mekah. Akhirnya Al-Muttalib ini menjemput Syaibah ke Yathrib. Namun Syaibah tidak mau. Syaibah bilang, saya akan mau dibawa ke Makkah jika ibu saya mengizinkan. Akhirnya Al-Muttalib pamit kepada Salma dan Salma juga tidak mengizinkan. Hingga akhirnya Al-Muttalib mengatakan seperti ini, sesungguhnya anak kamu ini akan saya bawa ke tanah kerajaan ayahnya dan di tanah Allah juga. Akhirnya Salma mengizinkan dan Syaibah dibawa ke Makkah. Berangkatlah Syaibah bersama Al-Muttalib dari Yathrib menuju Mekah. Waktu itu dia mengendarai seekor onta. Hampir tiba di Mekah, posisinya mungkin seperti ini. Saya sekedar mengira-ngirakan ya, bahwa Al-Muttalib sedang mengendarai onta dan Syaibah mungkin sedang berjalan di bawah, atau seperti apapun waktu itu kejadiannya. Pada intinya seperti ini. Ketika Al-Muttalib membawa Syaibah, orang-orang di Mekah itu meneriaki mereka, ini Abdul Muttalib, begitulah kata mereka. Jadi orang Mekah itu menunjuk kepada Syaibah dengan sebutan Abdul Muttalib. Abdul itu bahasa Arab maknanya adalah budak. Al-Muttalib maknanya adalah Al-Muttalib. Jadi Abdul Muttalib adalah budanya Al-Muttalib. Jadi Syaibah yang merupakan ponakan asli dari Al-Muttalib itu dijuluki Abdul Muttalib oleh orang-orang, dijuluki budaknya. Sontak Al-Muttalib waktu itu berkata, celakalah kalian, ini bukan budakku, ini adalah anak dari saudaraku, yakni Hashim. Kemudian dari kejadian itu, akhirnya Syaibah lebih dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib. Padahal dia bukan budak dari Al-Muttalib, dia adalah ponakan dari Al-Muttalib, yakni anak dari Hashim. Lanjut cerita, setelah Al-Muttalib meninggal, maka kepengurusan Ka'bah dan orang-orang haji dan semacamnya itu berpindah kepada Abdul Muttalib atau Syaibah atau anak dari Hashim. Baru nanti dari Abdul Muttalib ini lahir Sayyidina Abdullah, baru kepada Rasulullah. Jadi mungkin sudah lebih jelas bagaimana menggambarkan nasab-nasab Rasulullah waktu itu. Nah, ketika pindah kepada Abdul Muttalib atau Syaibah atau anak dari Hashim, maka Al-Muttalib ini memiliki posisi yang sangat terhormat. Bahkan dalam kitab dijelaskan posisi dari Abdul Muttalib ini lebih terhormat dibanding dengan kakek-kakek beliau sebelumnya. Abdul Muttalib waktu itu pernah bermimpi. Dalam mimpinya dia diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi Ismail menempati kota Mekah, kemudian di sana juga ada kabilah Jurhum dan semacamnya, Zam-Zam pernah ditutup hingga berapa ratus tahun tidak ada orang yang mengetahui kalau di Mekah ada air namanya Zam-Zam. Jadi mereka hidup kekeringan sebagaimana sebelum adanya Zam-Zam. Jadi beberapa ratus tahun Zam-Zam ini ditutup hingga akhirnya sampai kepada zamannya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bermimpi. Dalam mimpinya dia diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam. Dalam mimpinya itu juga disebutkan spesifikasi tempatnya di mana dan semacamnya. Berangkatlah Abdul Muttalib untuk menggali tempat itu. Setelah digali, benar-benar keluar air Zam-Zam yang akhirnya begitu melimpah banyak. Jadi waktu itu di Mekah kan tempat yang kering, tiba-tiba ada air Zam-Zam. Maka Abdul Muttalib ini langsung menjadi sorotan kamera begitu.
Termasuk juga pemimpin-pemimpin orang yang lain yang ada di Mekah itu ikut andil ingin mengaku apa namanya ya, mengaku punya hak juga terhadap Zam-Zam itu. Tentunya Abdul Muthalib tidak mau. Abdul Muthalib mengatakan bahwa ini memang dikhususkan kepadaku. Tapi pemimpin yang lain, kabilah-kabilah yang lain, pemimpin dari kabilah yang lain juga ingin memiliki bagian dari Zam-Zam itu. Hingga akhirnya terjadi percekcokan dan mereka sepakat untuk mendatangi seorang dukun di Bani Sa'ad. Jadi kesepakatan itu membuat mereka berangkat ke Bani Sa'ad untuk mendapatkan keputusan siapa sebenarnya yang berhak untuk memiliki Zam-Zam ini. Berangkatlah mereka dari Mekah, Abdul Muthalib dan kawanan-kawanan yang ingin mengaku memiliki bagian dari Zam-Zam ini. Cuman sampai ke tengah jalan, bekal mereka, air mereka habis sehingga mereka kehausan. Nah, waktu itu terjadi keajaiban yang luar biasa. Turun hujan. Namun hujannya hanya turun ke tempatnya Abdul Muthalib saja. Sedangkan teman-teman yang lain yang tidak memiliki hak kepada Zam-Zam dan mengaku-ngaku ingin memiliki bagian dari Zam-Zam itu tidak mendapatkan kucuran hujan sama sekali. Jadi hujan hanya turun kepada Abdul Muthalib. Tentunya Abdul Muthalib menjadi segar, kuat dan tidak haus lagi. Dan sedangkan mereka yang lain tetap kehausan. Waktu itu mereka sadar bahwa Zam-Zam itu memang milik Abdul Muthalib. Dari keajaiban yang terjadi waktu itu, mereka pulang kembali ke Mekah dan Zam-Zam dimiliki oleh Abdul Muthalib. Setelah tiba di Mekah, Abdul Muthalib memiliki nazar. Dia membuat nazar. Dia bernazar, kalau saya punya anak sampai 10, maka saya akan sembelihkan satu orang untuk dikurbankan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Nazar yang diucapkan Abdul Muthalib itu ternyata benar-benar terjadi. Abdul Muthalib memiliki anak 10 orang dan harus disembelih salah satunya. Jadi Abdul Muthalib akhirnya mengundi 10 nama anak-anak beliau untuk dikorbankan. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Abdullah adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib, yang paling disayang dan paling bagus. Namun karena dia sudah bernazar, dia tetap ingin menepati janjinya. Karena salah satu tata krama, salah satu akhlak yang menonjol dari orang-orang Mekah adalah menepati janji. Abdul Muthalib membawa Sayyidina Abdullah, ayah dari Rasulullah ya. Sayyidina Abdul Muthalib ini membawa Abdullah ke sisi Ka'bah untuk disembelih. Namun sesampainya di sana, Abdul Muthalib ini banyak dilarang untuk menyembelih karena memang mungkin itu bukan hal yang baik. Jadi waktu itu dilarang hingga membuat Abdul Muthalib bertanya-tanya. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Abdul Muthalib. Cobalah kamu mendatangi seorang peramal, minta pendapat kepada dia tentang apa yang harus kamu lakukan. Datanglah Abdul Muthalib kepada seorang peramal dan dia diberi petunjuk untuk mengundi nama Abdullah dengan 10 nama unta. Jadi seperti apa undiannya saya kurang bisa menjelaskan secara detail ya. Intinya nama Abdullah ini digabung dengan nama 10 unta. Kemudian diundi, yang keluar, kata dukun tadi, kalau yang keluar adalah nama Abdullah, maka tambah 10 onta lagi. Sampai akhirnya keluar nama onta, baru onta-onta itu yang disembelih. Maka diikuti oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini mengundi nama Abdullah, anaknya sendiri tadi yang terpilih, dengan 10 nama onta. Ketika diundi, yang keluar adalah nama Abdullah. Diundi lagi, yang keluar nama Abdullah, terus menerus hingga akhirnya ditambahkan 10 onta mencapai akhirnya 100 onta. Baru setelah 100 onta diundi dengan nama Abdullah, yang keluar adalah nama onta. Sejak saat itu akhirnya ketika ada seseorang membunuh orang lain, maka denda yang harus dibayar oleh orang yang membunuh itu adalah 100 onta. Yang sebelumnya adalah cuma 10 onta. Maka selamatlah Sayyidina Abdullah untuk tidak disembelih. Dan kemudian Abdul Muthalib menikahkan Sayyidina Abdullah dengan seorang perempuan namanya Sayyidah Aminah. Dari pernikahan itu Sayyidah Aminah akhirnya hamil, dan pada waktu itu juga, pada waktu hamilnya Sayyidah Aminah, Abdul Muthalib ini memerintahkan Sayyidina Abdullah untuk membeli korma ke Madinah. Berangkatlah Sayyidina Abdullah, ayah dari Rasulullah, ke Madinah. Namun tiba di Madinah, Sayyidina Abdullah ini wafat. Dan Sayyidah Aminah hamil sendirian tanpa ditemani seorang suami di Mekah. Kita berhenti dulu sejenak dari Sayyidah Aminah hamil. Kita pindah ke 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi seperti ini. Di 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan ada kejadian yang luar biasa. Singkat ceritanya begini. Ada seorang jenderal perang namanya adalah Abraha. Abraha itu adalah jenderal perang dari kerajaan Askum.
kalau sekarang adalah Ethiopia. Nah, Abraha ini pernah mendapatkan perintah dari kerajaan Askum di Ethiopia ini untuk menyerang kerajaan Himyar yang berada di Yaman. Kalau kita coba lihat sejarah sebelumnya, bahwa sejarah bangsa Arab itu dibagi tiga, yang salah satunya adalah Arab Ariba atau Arab Kohtonia. Nah, keturunan dari Arab Kohtonia ini yang melahirkan kerajaan Himyar yang ada di Yaman. Nah, Abraha ini menyerang ke kerajaan Himyar dan menang. Ketika menang, maka kerajaan Himyar ini dikelola atau diawasi dan semacamnya oleh Abraha. Namun tidak begitu lama, Abraha yang mendapatkan perintah dari kerajaan Askum untuk menaklukkan Himyar itu diserang oleh kerajaan Askum. Jadi kerajaan Askum, Raja Askum itu memerintahkan Jenderal Aryat untuk menyerang Abraha. Mengapa begitu? Karena Raja Abraha tidak mengirimkan upeti yang seharusnya diberikan kepada kerajaan Askum. Jadi bahasa simpelnya ya, Raja Abraha ini membangkang. Ternyata Raja Abraha menang melawan Jenderal Aryat, dan Abraha akhirnya mendeklarasikan diri sebagai raja yang independen di Himyar tadi, di Yaman. Nah, kemudian ini cerita singkat tentang Abraha ini saya dapatkan informasinya dari Wikipedia. Jadi mohon maaf kalau tentang Abraha saya tidak cari di kitab, tapi kalau informasi-informasi yang lain selain Abraha saya dapatkan dari Rahikul Maktum, kemudian dari kitab-kitab sejarah yang lain. Nah, kemudian lanjut cerita, Abraha ini iri terhadap posisi Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang yang haji. Jadi Abraha ini ingin membangun sebuah gereja, di mana gereja itu menampung seluruh orang-orang yang ingin beribadah, sehingga orang-orang yang beribadah tidak lagi pergi ke Ka'bah, tapi pergi ke Yaman, ke tempat di mana Abraha tinggal. Jadi Abraha membangun gereja, tempatnya di Son'a, di Yaman. Setelah gereja itu berdiri, datanglah salah satu dari Bani Kinanah. Jadi ada orang Bani Kinanah yang berasal dari Mekah ya. Itu datang ke gereja Abraha, kemudian mengotori gereja Abraha ini. Dikotorilah hingga akhirnya Abraha tahu tentang kejadian itu. Marah besar Abraha hingga akhirnya dia mengumpulkan 60.000 pasukan untuk menyerang Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Dari 60.000 pasukan itu ada 13 gajah, yang gajahnya besar sekali, dan satu gajah yang paling besar ditunggangi oleh Raja Abraha. Berkatalah Raja Abraha dengan 60.000 pasukan itu beserta gajah-gajahnya untuk menyerang Ka'bah. Orang Mekah sendiri sudah banyak yang kabur menyelamatkan diri karena mungkin tidak bisa menghadapi 60.000 pasukan ini. Namun tiba di satu tempat namanya Wadil Muhasyir, tempat yang sudah mendekati Mekah, Ka'bah. Pasukan itu menjadi sulit patuh terhadap Raja Abraha. Bahkan gajahnya pun itu menjadi duduk ketika diarahkan ke kota Ka'bah, ke kota Mekah. Namun ketika diarahkan ke arah yang lain, berdiri lagi untuk melanjutkan perjalanan. Cuman ketika diarahkan kepada Makkah, gajah itu tidak mau. Di waktu itulah Allah mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha. Sebagaimana direkam dalam Al-Quran, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pasukan Raja Abraha ini dihancurkan oleh burung ababil yang membawa 3 batu. Satu batu diletakkan di paruhnya, kemudian 2 batu ditaruh di kedua kakinya. Dalam buku sejarah dijelaskan bahwa burung ababil ini mirip seperti binatang buas. Dari kejadian itu, ketika burung ababil menjatuhkan batu tadi ke pasukan Raja Abraha, maka pasukan Raja Abraha yang terkena batu itu seperti daun yang terkelupas gara-gara dimakan ulat. Jadi dagingnya itu mengelupas hingga akhirnya mereka meninggal. Sendi-sendi tulangnya itu menjadi copot dan semacamnya. Tidak semuanya terkena batu itu, namun banyak yang saling menginjak. Jadi mereka lari pontang-panting, ada yang terinjak dan semacamnya hingga akhirnya semuanya tewas. Kecuali Abraha. Jadi batu yang dilemparkan itu besarnya seperti biji kacang. Namun itu cukup untuk menghancurkan 60.000 pasukan. Raja Abraha sendiri masih selamat. Dia pulang dari kejadian itu, namun tiba di tengah jalan, Raja Abraha ini terkena penyakit, dia sakit, dan dari sakitnya ini menyebabkan dia meninggal dunia. Bahkan ketika dia meninggal, dadanya ini terbelah, jantungnya terlihat, sendi-sendinya terkelupas. Begitu yang disebutkan dalam buku sejarah. Kejadian ini terjadi pada bulan Muharram
50 hari sebelum Rasulullah lahir, atau tepatnya pada bulan Februari atau awal Maret 571 Masehi. Kita kembali lagi kepada Sayyidah Aminah yang waktu itu sedang hamil, kemudian suaminya Sayyidina Abdullah sudah wafat di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Jadi Sayyidah Aminah kemudian melahirkan seorang anak, yang anak itu ditunggu-tunggu oleh para paman beliau, ditunggu-tunggu sekali, karena seperti Abu Lahab semisal, Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah atau saudara dari Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah. Abu Lahab ini sangat menunggu kelahiran dari Sayyidah Aminah karena beliau sedih melihat saudaranya Abdullah harus wafat, kemudian melihat istrinya hamil dan beliau belum melahirkan, sedangkan ketika lahir ponakannya harus yatim piatu. Ketika waktu itu kelahiran dari Sayyidah Aminah ini ditunggu-tunggu dan beliau berhasil melahirkan seorang anak yang begitu tampan, yang begitu luar biasa. Salah satu ungkapan yang disampaikan oleh Barokah bahwa Barokah ini jadi seperti ini, ketika ayah Rasulullah itu meninggal, dia meninggalkan beberapa harta warisan, salah satunya adalah 5 onta, sekawanan domba, dan 1 budak perempuan namanya Barokah, atau yang diberi julukan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini menceritakan kepada Abdul Muttalib bahwa anak yang dilahirkan oleh Sayyidah Aminah itu bagaikan rembulan. Falamma ishtadda biha talqu wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamawi. Jadi ketika kehamilan dari Sayyidah Aminah sudah sempurna, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.